Halo semua mahasiswa, berjumpa lagi dengan Ibu pada perkuliahan Aljabar Abstrak 1. Semoga kalian tetap sehat dan semangat dalam mengikuti perkuliahan hari ini. Pada pertemuan ke-11, hari ini Ibu akan membahas materi grup permutasi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat memahami definisi grup permutasi. Yang kedua, mahasiswa dapat mengidentifikasi suatu grup permutasi. Agar tujuan pembelajaran hari ini tercapai, maka kalian harus menyimak dengan baik video pembelajaran ini. Jangan lupa membaca doa terlebih dahulu. Semangat belajar! Baik, kita mulai. Untuk pertemuan kali ini, Aljabar Abstrak 1 akan membahas materi mengenai grup permutasi. Nah, sebelum Ibu menjelaskan grup permutasi, maka Ibu sebelumnya akan mengajarkan mengenai apa itu permutasi. Nah, di sini ada definisi. Definisi dari permutasi dari himpunan A adalah fungsi dari A ke A yang bersifat satu-satu dan untu, atau dikatakan dengan fungsi bijektif. Nah, di sini banyak anggota dari A atau kardinalitas A dikatakan derajat dari permutasi tersebut. Jika himpunan A berhingga, maka banyak permutasi dari A adalah kardinalitas dari A faktorial. Nah, kalian sudah diajarkan faktorial tentunya ya. Nah, di sini sebagai contoh yang pertama, di sini misalkan ada himpunan A yang anggotanya adalah A, B, dan C. Kemudian di sini ada fungsi yang memetakan dari A ke A, sebagaimana di sini dikatakan F-nya adalah fungsi bijektif. Artinya dia satu-satu dan untu. Maka berdasarkan definisi tadi, F, permutasi dari F ini dikatakan berderajat 3. Karena apa? Karena kardinalitas dari A-nya adalah 3. Artinya banyak elemen dari A ini adalah 3. Kemudian banyak permutasi dari A adalah kardinalitas dari A difaktorialkan. Nah, di sini kardinalitas dari A adalah 3, maka 3 faktorial itu yaitu 3 dikali 2 dikali 1. 3 faktorial ini kan definisinya 3 dikali 2 dikali 1, yaitu sama dengan 6. Nah, untuk banyak permutasi dari A sama dengan 6, maka kita tentukan permutasi tersebut berapa saja. Nah, untuk menentukannya, di sini kita anggap fungsi yang memetakan adalah yang pertama adalah F1. Di mana F1 di sini kan anggota dari A, B, C ke A sendiri. Nah, misalkan saja yang pertama fungsinya ini adalah, kita tulis saja dulu ya. Jadi dari ini domainnya yang atas ini dinamakan dengan domain A, B, C. Kemudian kodomainnya artinya dia akan dipetakan kemana? Ke A sendiri dengan elemen-elemennya. Misalkan saja A dipetakan ke A, B dipetakan ke B, C dipetakan ke C untuk permutasi yang pertama. Nah, untuk permutasi yang kedua, domainnya kita tentukan lagi. Domainnya adalah A, B, C. Kodomainnya apa? Misalkan A tetap dipetakan ke A, tapi sekarang B kita petakan ke C, C kita petakan ke B. Nah, jadi yang di kodomainnya ini kita permutasikan. Sekarang, misalkan di sini ada permutasi yang ketiga. Nah, permutasi yang ketiga, domainnya tetap A, B, C. Nah, misalkan saja sekarang A-nya kita petakan kepada B.
Kemudian B-nya kita petakan ke A, ini C-nya tetap. Ini satu permutasi. Permutasi berikutnya, domainnya tetap, A dipetakan ke B, B kita petakan ke C, C permutasikan dipetakan ke A. Ini sudah dapat 4. Nah, permutasi yang kelima, misalkan saja, ini A, ini B, ini C. Nah, sekarang misalkan A kita petakan ke C. Nah, B ke A, C-nya ke B. Kemudian permutasi yang keenam, di sini domainnya A, B, C, C-nya A kita petakan ke C, kemudian B kita petakan ke B, C-nya kita petakan ke A. Nah, jadi ini merupakan permutasi-permutasi dari himpunan A, yang anggotanya adalah A, B, C. Nah, ini banyak permutasinya adalah 6. Jadi sebanyak 6 permutasi. Apakah kalian bisa menentukan ada yang lain selain dari ini? Tentu saja tidak ada, karena hanya ini saja permutasinya. Nah, salah satu menyatakan bentuk permutasi adalah seperti ini. Ini salah satu menyatakan. Atau bisa dinyatakan dalam bentuk lain. Nah, jadi misalkan untuk yang kita nyatakan di sini tadi F1, misalkan saja ya, ini kan F1 tadi sama dengan ini A, B, C, F1 tadi adalah ini A, B, C. Maka kita bisa menyatakan bahwa pada F1, A dipetakan ke A, B dipetakan ke B, sedangkan C dipetakan ke C. Nah, ini ya, seperti ini pernyataannya. Atau juga dengan menggunakan diagram. Nah, kalau untuk dalam bentuk diagram, misalkan ini kan tadi adalah himpunan A, ini anggotanya A, ini B, ini C. Kemudian ini himpunan A sendiri, anggotanya A, B, C. Maka ini fungsinya adalah, permutasinya adalah F1. Maka A ini dipetakan ke A, kemudian B dipetakan ke B, kemudian C dipetakan ke C. Maka jika dituliskan dalam bentuk notasi, F1A adalah A. Artinya A adalah bayangan dari A. Kalau yang F1B ya sama dengan B sendiri. Dan yang F1C sama dengan C sendiri. Nah, jadi bayangan C adalah C sendiri. Ini untuk contoh yang F1. Nah, bagaimana kalau yang contoh yang lainnya? Misalkan saja ini ada contoh yang kita ambil F4 ya, misalkan. Jadi F4 tadi permutasinya adalah dari A, B, C dipetakan ke B, C, A. Nah, yang ini. Maka ini kalau dinotasikan dalam bentuk lain, permutasi F4 itu dia memetakan A ke B, elemen B ke C, kemudian C ke A. Nah, kalau menggunakan diagram, ini A, B, C, kemudian himpunan A sendiri, yang elemennya adalah A, B, C, yang ini adalah permutasi F4. Jadi pada permutasi F4, A dipetakan ke B. B dipetakan ke C, C dipetakan ke A. Nah, seperti ini. Kalau dalam bentuk notasi juga sama. Jadi bayangan dari A oleh permutasi F4 adalah B. Bayangan dari B oleh permutasi F4 adalah C. Sedangkan bayangan dari C oleh permutasi F4 adalah A. Nah, seperti ini.
Ini cara menyatakan permutasi. Nah, untuk permutasi-permutasi yang lain juga caranya sama ya. Jadi kalian nanti bisa menunjukkan untuk yang F2, F3, F5, dan F6. Nah, selanjutnya di sini ada contoh lain. Misalkan di sini ada himpunan B yang anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4, di mana ada permutasi F yang memetakan dari B ke B, maka permutasi F dikatakan berderajat 4. Karena kardinalitas dari B adalah 4. Dan banyak permutasi dari B adalah kardinalitas B faktorial. Kardinalitas B adalah 4, maka 4 faktorial itu sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu sama dengan 24. Jadi, kalian bisa menunjukkan permutasi-permutasi dari B sebanyak 24 permutasi. Nah, Ibu tidak akan memberikan contoh semuanya ya. Ibu akan memberikan contoh beberapa. Di sini misalkan saja untuk yang F1, kita tuliskan domainnya adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian kodomainnya kita permutasikan. Yang pertama misalkan 1 dipetakan ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4. Ini sudah menghasilkan satu permutasi. Kemudian permutasi yang berikutnya, jadi 1, 2, 3, 4, kita permutasikan 1 tetap dulu, kita permutasikan yang ini misalkan 2, ini 4, ini 3. Ini kita sudah mendapatkan permutasi yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita permutasikan nih 1, 3, 2, 4. Sudah dapat yang ketiga. Kemudian kita ambil lagi permutasi yang keempat adalah ini tetap. Ini ke 1, ini ke 3, ini ke 4, misalkan ini kedua. Dan ini dan seterusnya. Dan seterusnya sampai kalian mendapatkan ada 24 permutasi sampai F24. Nanti kalian bisa menunjukkan sendiri ya, bisa melanjutkan ada sebanyak 24 permutasi dari himpunan B yang anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk menyatakan dalam bentuk lain juga sama dengan contoh tadi. Misalkan saja kita ambil F2. Tadi F2 anggotanya adalah 1, 2, permutasi F2 itu memetakan dari 1, 2, 3, 4 ke 1, 2, 4, 3. Nah, ini jadi permutasi F2 itu memetakan 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 4, 4 ke 3. Jadi bisa kalian tulis dalam bentuk diagram 1, 2, 3, 4, himpunan B, kemudian diagram juga 1, 2, 3, 4 dari himpunan B ke B, di mana permutasinya adalah permutasi F2. Kita bisa tentukan 1 dipetakan ke 1, 2 dipetakan ke 2, 3 dipetakan ke 4, 4 dipetakan ke 3. Nah, ini bentuk representasi dari permutasi menggunakan diagram. Atau jika kita ingin menunjukkan bayangan dari
3 oleh permutasi F2 itu adalah ya 4. Karena bayangan dari 3 adalah 4 dan seterusnya. Nah, misalkan kita ambil contoh lain. Misalkan di sini ada F4 yang memetakan dari domain 1, 2, 3, 4 ke domainnya adalah 1, 3, 4, 2. Nah, jadi permutasi F4 memetakan 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 4, dan 4 ke 2. Dengan menggunakan diagram, jadi permutasi F4 ini memetakan dari himpunan B ke himpunan B sendiri dengan permutasi F4, di mana B anggotanya 1, 2, 3, dan 4. 1 dipetakan ke 1, 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 4, 4 dipetakan ke 2. Ini sudah ada 2 permutasi, yaitu F2 dan F4. Jika kita ingin menentukan bayangan dari 4 oleh F4, maka ini sama dengan bayangannya adalah 2. Nah, seperti ini ya. Ini adalah contoh-contoh dari permutasi. Nah, sekarang bagaimana dengan perkalian dari permutasi? Nah, perkalian dari permutasi disebut juga dengan komposisi. Nah, di sini misalkan ada 2 permutasi, yaitu F1 dan F2 yang sama-sama berderajat N didefinisikan pada himpunan A. Maka fungsi komposisi F.G atau G.F, F bundaran G ya, ada yang mengatakan F bundaran G, atau G bundaran F juga merupakan permutasi yang berderajat N. Selanjutnya dikatakan bahwa fungsi komposisi F bundaran G atau G bundaran F sebagai perkalian atau komposisi dari F dengan G atau dari G dengan F. Sebagai contoh di sini, misalkan ada 2 permutasi dari contoh sebelumnya, permutasi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ke 1, 2, 4, 3, ini adalah permutasi F2. Kemudian 1, 2, 3, 4 dengan 2, 1, 4, 3. Anggap saja ini F2, ini F1, F2 gitu ya. Kita ambil permutasi sembarang. Misalkan di sini ada 2 permutasi yaitu F1 dan F2. Maka jika kita ditanyakan untuk menentukan apa fungsi komposisi dari F, oh ini kok sama-sama F ya, F.G dan G.F. Nah, kita bisa menentukan F bundaran G-nya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kalau F bundaran G, misalkan domainnya kita ambil dari 1 ya, terlebih dahulu, maka ini didefinisikan sebagai F, G, 1. Nah, sekarang bayangan dari 1 oleh permutasi G adalah apa? Kita lihat yang di G. Jadi bayangan dari 1 oleh permutasi G ini kan 2, yang ini. Jadi ini adalah F2. Nah, ini sama dengan F2, bayangan 2 oleh permutasi F, kita lihat yang di F. Jadi bayangan dari 2 apa? Ya ini, 2 juga. Nah, langkah yang sama juga sama untuk yang F bundaran G dari 2. Ini artinya adalah F, G, 2. Ini berarti F, G2, kita lihat di G. Berarti G2 ini adalah 1.
1 sama dengan F1 adalah 1. Kemudian F bundaran G3 adalah F G3. Ini berarti F G3-nya adalah 4. Yang ini bayangan dari 3 oleh permutasi G adalah 4. Berarti ini adalah 4. Ini sama dengan bayangan dari 4 oleh permutasi F ini adalah 3. Nih. Kemudian yang di sini F dot G dari 4. Berarti bayangan F, bayangan 3 dari G, bayangan 3 oleh G, kemudian dilanjutkan dengan permutasi F. Berarti ini F, G3 adalah 4. Oh, kok 3? Ini 4 ya. Jadi, bayangan 4 oleh permutasi G adalah ini. Kita lihat di G, bayangan 4 adalah 3. Maka bayangan 3 oleh permutasi F adalah 4. Jadi kita sudah bisa menentukan bahwa F bundaran G-nya adalah 1, 2, 3, 4 dipetakan ke bayangan 1 adalah 2, bayangan 2 adalah 1, bayangan 3 adalah 3, dan bayangan 4 adalah 4. Nah, seperti ini. Caranya seperti itu. Kalau menggunakan diagram pun juga sama. Jadi, jika kita menggunakan diagram, di sini kalau yang ditanyakan yang pertama adalah F bundaran G, maka kita meneruskan permutasi dari G dulu baru ke F. Jadi, dari himpunan B tadi, ini misalkan himpunannya 1, 2, 3, 4, kemudian dipermutasikan oleh G. Jadi kalau F bundaran G, maka G terlebih dahulu, baru dilanjutkan oleh permutasi F. Nah, seperti ini. Jadi, 1 oleh permutasi G dipetakan ke 2. Kemudian 2 oleh permutasi F dipetakan ke 2. Sehingga F dot G dari 1 sama dengan 2. Nah, sama dengan tadi. Nilainya harus sama. Kemudian untuk elemen 2 dipetakan oleh G ke 1. Kemudian 1 dipetakan oleh F ke 1. Sehingga F dot G dari 2 sama dengan 1. Selanjutnya 3. 3 dipetakan oleh G ke 4. Kemudian 4 dipetakan oleh F ke 3. Sehingga bayangan dari F bundaran G dari 3 adalah 3 sendiri. Yang selanjutnya yang keempat, elemen 4 dipetakan oleh permutasi G ke 3. Kemudian 3 dipetakan oleh permutasi F ke 4. Sehingga F dot G dari 4 sama dengan 4. Nah, seperti ini ya. Ini yang untuk F dot G. Kemudian untuk G dot F, kalian bisa coba sendiri ya. Untuk G dot F, kalian coba
sendiri dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama. Dan apakah f.g nanti sama dengan g.f? Nah, ini pertanyaannya. Apakah f.g sama dengan g.f? Nah, untuk mengetahui ini kalian harus cari f.g-nya berapa nilainya. Nah, kalau nilainya sama seperti ini, kalau sama, maka sama. Jika berbeda, maka ini tidak sama dengan. Nah, jadi kalian coba sendiri ya. Sekarang Ibu lanjutkan pembahasan mengenai grup permutasi. Nah, di sini grup permutasi dari himpunan A itu merupakan himpunan permutasi dari A yang membentuk grup di bawah operasi komposisi fungsi. Jadi nanti kita akan tentukan himpunan dari semua permutasi dari himpunan A, kemudian operasinya kita gunakan operasi komposisi fungsi yang tadi Ibu jelaskan sebelumnya. Jadi kita gunakan itu. Nah, sebagai contoh di sini, misalkan ada himpunan S yang anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Kemudian di sini S3 menyatakan himpunan semua permutasi dari S. Nah, akan ditunjukkan bahwa S3 dengan operasi komposisi bundaran adalah grup permutasi. Nah, untuk menunjukkan suatu himpunan merupakan grup, maka kalian bisa menggunakan aksioma-aksioma dari grup yang sudah pernah Ibu jelaskan. Tetap menggunakan aksioma grup. Nah, apa yang pertama? Kita tentukan dulu apakah fungsi operasi komposisi fungsi ini merupakan operasi biner dengan sifat tertutup, kita harus tentukan dulu. Kemudian yang kedua, apakah dia bersifat asosiatif? Kemudian yang ketiga, apakah dia mempunyai elemen identitas? Kemudian yang berikutnya, apakah setiap elemennya mempunyai inverse? Nah, tetap menggunakan aksioma grup yang sudah pernah kalian pelajari sebelumnya. Tetap menggunakan ini. Nah, untuk itu, mari kita tunjukkan satu persatu. Kita tunjukkan satu persatu. Yang pertama, kalian harus tentukan terlebih dahulu himpunan dari semua permutasi dari S. Nah, tadi kan S-nya adalah 1, 2, dan 3. Maka kita harus menentukan himpunan semua permutasinya. Nah, yang pertama, misalkan permutasi yang pertama adalah 1, 2, 3 dipetakan ke 1, 2, 3. 1. Berarti himpunan semua permutasinya ada berapa? Ya 3 faktorial. Berarti ada 6 yang harus kita cari. Kemudian F2. 1, 2, 3, 1, 3, 2. Kemudian F3. 1, 2, 3, 2, 1, 3. Kemudian F4. 1, 2, 3, 2, 3, 1. F5. 1, 2, 3, 3, 1, 2. F6. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Nah, jadi himpunan semua permutasinya itu ada 6, yaitu F1, F2, F3, F4, F5, dan F6. Yang akan kita tunjukkan apakah
S3 dengan operasi komposisi fungsi merupakan grup? Jika iya, maka dikatakan grup permutasi. Nah, jika iya, ini akan dikatakan dengan grup permutasi. Mari kita tunjukkan satu persatu sifatnya. Nah, untuk membuktikan sifat tertutup, yang pertama, maka kita bisa menggunakan bantuan tabel Cayley, di mana anggota-anggotanya adalah F1, F2, sampai F3. Kemudian operasi yang digunakan adalah operasi fungsi komposisi. Jadi di sini anggotanya adalah F1, F2, F3, F4, F5, dan F6. Kita operasikan juga dengan elemen yang sama. Tuh 2. Di sini juga dioperasikan dengan F1, F2, F3, F4, F5, dan F6. Cara mengoperasikannya, kita operasikan satu persatu. Jadi dari yang ini, F1 dioperasikan dengan F1. Jadi F1 kita operasikan dengan F1. Nah, F1 dengan F1 tadi F1-nya adalah 1, 2, 3. Kemudian di sini juga 1, 2, 3. Dioperasikan dengan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, kita operasikannya dari sebelah kanan ya, jangan lupa. Kita mengoperasikannya dari sebelah kanan, baru dilanjutkan ke sebelah kiri. Artinya di sini, karena ini F1 dengan F1 ya sama saja ya, karena ini sama F1 dengan F1. Jadi kita mengoperasikannya 1, 2, 3. Nah, kita mengoperasikannya dari sini. 1, bayangan dari 1 adalah 1. Kita bawa ke sini, bayangan dari 1 adalah 1. Nah, seperti ini. Kemudian di sini, bayangan dari 2 adalah 2. Kita bawa ke sini, bayangan dari 2 adalah 2, 2 sendiri. Bayangan dari 3 adalah 3, bayangan dari 3 adalah 3. Nah, di sini hasil operasinya ini kan juga merupakan F1, sehingga di sini juga F1 hasil operasinya. Dan dengan cara yang sama, ini juga sama. F2, ini F3, ini F4, ini F5, ini F6. Yang ini juga sama. Ini F2, ini F3, ini F4, ini F5, ini F6. Nah, sekarang kita misalkan ambil yang kita ambil misalkan F2 dengan F3 ya. Atau F2 dengan F2 dulu, boleh. Ini F2 kita operasikan dengan F2. Ini menghasilkan F2-nya tadi F2. F2 adalah ini 1, 2, 3. F2-nya adalah 1, 3, 2. Kita operasikan dengan 1, 2, 3, 1, 3, 2. Nah, ini menghasilkan 1, 2, 3. Nah, sekarang kita mulai dari yang sebelah kanan. Nah,
Kita operasikan dari sebelah kanan terlebih dahulu. Nah, 1. Nah, yang kanan ini 1 bayangannya adalah 1, kemudian dilanjutkan 1 bayangannya adalah 1. Kemudian 2 bayangannya adalah 3, lanjutkan 3 bayangannya adalah 2. Kemudian di sini 3 bayangannya adalah 2, 2 bayangannya adalah 2. 2 bayangannya adalah 3. Maka ini juga merupakan F1. Kita tuliskan di sini. Di sini adalah F1. Nah, kalian harus mencari semua ini. Harus mencari satu persatu sehingga ini terisi semua dengan cara yang sama, maka akan diperoleh nanti F5 di sini, kemudian di sini nanti ada F6, menghasilkan F6, ada F3, ada F4, di sini F4, di sini F1, di sini F2, kemudian F2, ini F6. Kalian menghitung caranya sama ya, dengan tadi yang Ibu ajarkan. Ini F3, ini akan menghasilkan F6. Kemudian ini akan menghasilkan F5. Ini F1. Ini F2. Ini F6. Ini F2. Ini F1. F4, F3, yang ini F5, F4, F3, F2, F1. Nah, karena ini bersifat tertutup, artinya hasil operasi fungsi komposisi dari setiap elemen ini juga merupakan elemen dari himpunan permutasi ya. Jadi akhirnya dia dikatakan bersifat tertutup. Nah, karena sifat tertutup ya sudah, kita melanjutkan ke sifat berikutnya. Nah, untuk sifat berikutnya adalah sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif ini berlaku untuk fungsi komposisi, sehingga dia akan berlaku juga untuk grup permutasi ini. Jadi kalian boleh membuktikan atau tidak. Kalau ingin membuktikan ya silakan saja. Kalian bisa tunjukkan, misalkan aja kalian mengambil F2 misalkan F3 dengan F4 ya. Elemen dari S3. Kemudian kalian tunjukkan bahwa apakah sama F2 dikomposisikan dengan F3, F4. Nah, kalian bisa menggunakan tabel Cayley tadi yang sudah kalian cari di depan di halaman sebelumnya, bahwa kalau F2 bundaran F3 bundaran F4 hasilnya F3 bundaran F4 tadi di tabel sebelumnya dapatnya berapa? F2. Nah, F2. Jadi kalau F2 dikomposisikan dengan F2, kalian bisa lihat tabel ya ini ya. Ini sama dengan F1. Nah, apakah sama dengan F2 dikomposisikan dengan F3, dikomposisikan dengan F4? Nah, F2 bundaran F3 berapa? F2 bundaran F3 F5. Ini bundaran F4 sama dengan F4 ya, F1 sama ternyata ya. Ini hanya salah satu contoh. Kemudian apakah dia mempunyai elemen inverse? Elemen inverse itu, elemen inverse-nya adalah elemen di mana dipetakan ke elemen yang sama. Nah, jadi misalkan elemennya ini adalah notasinya boleh I ya. Nah, jadi setiap elemennya, ini kan tadi elemennya 1, 2, dan 3. Maka elemen inverse itu adalah elemen inverse itu adalah permutasi yang bayangannya adalah dirinya sendiri. Jadi ini 1 bayangannya 1,
2 bayangannya 2, 3 bayangannya 3. Jadi elemen inverse-nya itu kalau pemetaan dari I dari 1 ya 1 sendiri, I dari 2 ya 2 sendiri, kemudian I dari 3 ya 3 sendiri. Jadi ini adalah elemen inverse-nya. Kok elemen inverse? Elemen identitas. Ini elemen identitas yang betul. Oh kok terima kasih. Ibu coret aja biar tahu perbedaannya ya. Ini elemen identitas. Nah, sekarang apa elemen inverse-nya? Nah, elemen inverse-nya kalian bisa melihat di tabel Cayley. Jadi elemen identitas jika dioperasikan elemen saling inverse jika hasil operasinya adalah elemen identitas. Nah, elemen identitasnya adalah F1 ya tadi ya. F1 ini elemen identitas. Jadi kalian bisa cek ini adalah F1, 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 F1. Nah, kalian bisa tentukan. Jadi ini adalah elemen-elemen yang saling inverse. Ini saling inverse. Ini saling inverse. Ya, ini juga saling inverse. Saling inverse. Yang ini juga saling inverse. Yang ini juga saling inverse. Nah, jadi dari tabel Cayley ini kalian bisa menentukan elemen inverse dari masing-masing elemen permutasi. Jadi di sini inverse dari F1 ya F1 sendiri. Inverse dari F2 F2 sendiri. Inverse dari F3 F3 sendiri. Inverse dari F4 adalah F5. Jadi inverse dari F5 adalah adalah F4 dan inverse dari F6 adalah F6 sendiri. Nah, setelah sudah menemukan kita elemen inverse-nya, maka terbukti sudah bahwa karena memenuhi semua aksioma grup, maka S3 dengan operasi komposisi fungsi merupakan grup permutasi. Nah, ini adalah contohnya. Nah, semoga kalian paham mengenai penjelasan ini. Untuk pertanyaan bisa dilanjutkan ya. Setelah ini kalian bisa mempelajari dan jika ada yang ditanyakan bisa langsung menghubungi Ibu atau boleh kalian bisa menanyakannya di kolom komentar di YouTube ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.